Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mohon maaf sama sekali untuk yang semalam kita lagi nelpon karena semalam lagi mau ada acara OPP dan saya belum balas PT-nya dari TikTok, dari apapun. Alhamdulillah semuanya ingin segera lunas hutang ya. Itu yang pertama, tujuan ingin mengenal PTBS ini. Yang kedua, kami di sini bukan bermaksud sekarang misalkan yuk kita bantu lunas hutang ribanya, ini saya kasih uangnya, enggak. Enak banget gitu ya mentahannya gitu, karena kita tahu sendiri, kita berdoa ya Allah tolong lunaskan hutang hamba, itu pun nggak langsung diberi langsung sama Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi diberikan peluang atau cara jalan keluar untuk mendapatkan uang tersebut. Nah gitu ya logika. Terus yang salah satu potensi atau cara tercepatnya hutang berapapun Anda ingin melunaskannya dalam jangka waktu cepat ketika di luaran sana Akang sudah kerja habis-habisan, sudah usaha habis-habisan tapi belum bisa melunasi, bahkan nggak sanggup, yang ada malah minus. Nah inilah PTBS solusinya. PTBS solusinya kenapa saya sebut PTBS ini adalah solusi. Yang pertama, ketika di luaran sana kita perlu modal yang sangat besar ya untuk sebuah usaha gitu kan. PTBS ini cukuplah terjangkau, bahkan sangat terjangkau modalnya gitu kan. Nah modal ini untuk apa? Modal ini adalah akad pembelian Akang Bapak Ibu perlu produk dari PTBS ini. Nah produknya ada apa aja Kang Doni? Produknya ini alhamdulillah semuanya ada 5 segmen pasar ya. Yang pertama ada untuk otomotif atau perawatan kendaraan gitu kan. Yang pertama untuk meningkatkan oktan. Yang kedua ini bisa mengiritkan BBM hingga 25 hingga 50%. Nah, jadi perawatan, jadi lebih ke perawatan ya. Dan untuk insya Allah dampak jangka panjangnya itu ada penurunan irit, jadi ada iritnya gitu ya. Yang kedua kita punya dari bestseller semua ini ya, 5 segmen pasar ini. Yang kedua kita punya pupuk atau pertanian. Nah pupuknya ini untuk segala jenis tanaman, baik itu palawija, sayur, mayur dan lain sebagainya. Mau itu tanaman keras sekalipun yang sudah tahunan belum berbuah, bahkan sudah tidak menghasilkan sama sekali, lambat laun kita perbaiki dengan pupuk ini, karena pupuk kita ini untuk menyuburkan kembali tanahnya. Jadi ketika kita sudah memberikan obat untuk tanahnya, tanaman apapun insya Allah kembali subur dan berbuah maksimal. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah itu yang saya rasakan karena saya praktisi langsung untuk di lapangan dalam segi pertanian ini. Yang ketiga kita punya untuk kecantikan. Nah ini luar biasa. Jadi 5 segmen pasar ini mencakup, jadi untuk kendaraan, siapa sih yang nggak punya kendaraan, dan semua pasti pengen irit, betul ya, pengen lebih ringan lagi dan tenaganya enak ya. Terus yang kedua ini untuk pertanian, petani pasti butuh, siapa tahu tetangga, bapak ibu, saudaranya punya pertanian yang sering mengeluh akibat harga obat kimia yang saat ini memang lagi tingginya. Nah kita bantu dengan pupuk kita, insya Allah dari segi pemakaian akomodasi itu terpangkas dan hasil meningkat. Itu yang saya rasakan kebanyakan. Nah yang ketiga ini kita punya anak istri gitu kan, perempuan gitu kan, tetangga kita, ibu kita, saudara gitu kan, teman-teman kita gitu kan, relasi kita semuanya untuk terutama ibu-ibu, adik-adiknya pasti perlu yang namanya kecantikan ini. Dan alhamdulillah semuanya bahan dasarnya organik gitu ya. Jadi sangat Masya Allah luar biasa lah. Ketika biasanya kita, ya mohon maaf ini sedikit ini ya, biasanya kita kan
daripada kita pakai yang kurang jelas, kurang paham gitu kan pemakaian dan lain sebagainya, kita main asal tempel aja kan tentunya ibu-ibu pasti lebih paham ya. Itu kan ketika kita pakai skincarenya dari luaran gitu ya, yang surat izin legalnya mungkin kurang lengkap dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, bisa jadi kayak udang rebus ketika ini matahari atau gimana gitu ya. Nah, insya Allah pakai skincare dari kita atau apa produk kecantikan kita, insya Allah karena bahan dasarnya organik, jadi untuk kulit siapapun, untuk kulit apapun gitu kan, insya Allah semuanya bisa bagus, dipakainya ringan, serasa gak pakai bedak atau nggak pakai lipstick atau apa. Itu skincarenya insya Allah alhamdulillah istri saya sendiri juga pun memakai, anak saya juga memakai gitu ya. Nah terus keempat, yang keempat ini ada di segi peternakan, tetapi untuk yang peternakan ini saya belum bisa bahas panjang lebarnya. Jadi karena ini sebelum kita edarkan ini kita masih ada nunggu dulu, ada nunggu dulu untuk surat izin edarnya. Insya Allah secepatnya kita keluar dari perusahaan PT BES untuk ininya gitu, untuk surat izin edarnya dan untuk produknya. Terus yang kelima ini adalah untuk kesehatan. Nah, kenapa saya bilang untuk kesehatan ini terakhir? Karena kita sebagai partner bisnis dari PT BES ini, kita nggak enak kalau misalkan kita harus cari-cari orang, misalkan ya cari-cari orang yang sakit, nggak mungkin kan. Kalau memang mau cari orang sakit, udah diemnya, kalau saya pribadi di Hasan Sadikin aja. Ada yang turun dari mobil, Kang sakit apa? Saya sakit migrain nih, ada obatnya, nggak mungkin kan. Oke, nah ini untuk kesehatan ini ya siapa tahu gitu kan, dari wasilah Anda setelah bergabung dan mengambil produk kesehatannya dan mengkonsumsi, Anda punya gejala apapun, ini bisa insya Allah bisa mengobati untuk segala jenis penyakit gitu ya. Terutama ada Habsro, ada untuk yang berbagai macam keluhan, stroke dan lain sebagainya, itu bisa, insya Allah semuanya bisa tersanding Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita juga ada untuk untuk promil atau program hamil, ada alhamdulillah gitu ya. Jadi 5 segmen pasar ini tentunya Bapak Ibu di luar sana gitu kan, istilahnya mengalihkan yang tadinya Bapak Ibu belum pernah merasakan untuk pengiritan kendaraan. Insya Allah kita Bapak Ibu dengan belanja bisa dipakai dan nanti Bapak Ibu bisa merasakan hasil dan manfaatnya itu kan. Untuk segi pertanian tentunya pasti kita butuh, karena kita juga ingin membantu para petani, apalagi untuk para petani langsung yang punya lahan ya. Itu nanti bisa saya praktekkan untuk teknis, nanti kita bisa sharing untuk cara-caranya. Terus yang ketiga, ini kecantikan tentu semuanya butuh Bapak Ibu ya. Nah mungkin untuk saat ini saya ini ya udah jelas ya. Jadi kita punya produk, ada yang kita perjualbelikan. Nah, karena untuk mendapatkan penghasilan besar gitu ya, dan di PT BES ini semuanya produknya ini Masya Allah berkualitas sangat dan hasil manfaatnya sangat terasa. Untuk saya dan rekan-rekan lain yang sudah merasakan, bahkan ada beberapa rekan yang belum bermitra atau bergabung belanja, tapi beliau terus mengkonsumsi produk kita gitu ya, karena berbagai macam alasan dan lain sebagainya. Nah, itulah testimoni banyak lah gitu, banyak ratusan bahkan ratusan ribu testimoni dari rekan-rekan semua. Karena di sini itu PCA pakai produknya, berarti sudah kerasa khasiat sama manfaatnya sama kita. Ceritakan agar tidak ada kebohongan yang keluar dari mulut Bapak Ibu ketika sudah bermitra di bisnis PT BES ini. Nah, setelah cerita yaitu setelah bercerita, tentunya orang yang kita ceritakan tentang wasilah produk juga marketing plan-nya gitu kan, bawa itu soundingkan, kenalkan kepada saya gitu ya, atau kepada leader atau mentor yang sudah memberikan video ini kepada Anda tentunya itu ya. Karena insya Allah di bisnis BES syariah ini
ketika orang yang memperkenalkan bisnis ini, dialah yang akan membimbing Anda untuk menuju sukses. Dan itu pasti, dan saya yakin percaya semuanya istiqomah, qanaah, dan insya Allah semuanya amanah ya. Jadi Bapak Ibu tinggal ini aja, tinggal belanja, sesuaikan produk kebutuhannya, lalu minta pendampingan kepada orang yang memberikan video ini, terutama di tim saya ya. Ya gitu. Nah, kita bahas sedikit mengupas tuntas. Ada yang bertanya, Kang Doni, cara menjalankan bisnisnya seperti apa? Nah, karena yang bertanya ini adalah petani. Nah, ini perbedaannya. Ini perbedaannya untuk petani ya, petani. Jadi mengalihkan kita pembelian ke toko. Ini toko ya, mohon maaf. Ini toko atau toko pupuk ya atau apa. Ini PTBS. PTBS ya. Nah, Akang beli ke toko pupuk, ini Akang jadi konsumen berarti ya. Nah, jadi konsumen berarti kan. Nah, jadi konsumen sebelum enggak, ini pabrik. Salah, mohon maaf. Ini pabrik. Ini pabrik juga. Pabrik. Nah, ini dari pabrik, ini nggak mungkin langsung ke konsumen ya. Pasti di sini perlu yang namanya distributor besar, DB. Distributor besar itu seperti apa? Seperti distributor wilayah atau provinsi gitu ya. Dan ini memerlukan modal yang sangat besar ya, ratusan juta bahkan bisa miliaran ya. Nah, seterusnya setelah dari distributor besar itu masuk ke distributor kecil. Nah, distributor kecil itu seperti di wilayah misalkan sudah ada distributor provinsi, tentunya ada distributor daerah, misalkan nama kota Bandung misalkan ya, distributor kecil masuknya. Nah, dari distributor kecil dari Bandung gitu ya, dari Bandung terus disebar lagi ke toko-toko, betul ya, disebar lagi ke toko-toko atau ke toko-toko lah ya. Ke toko-toko berarti ada yang namanya grosir ya. Nah, grosir, setelah dari grosir pasti banyak juga yang toko-toko kecilnya. Nah, grosir ini besar, ini semuanya memerlukan modal yang sangat besar Bapak Ibu, betul ya. Ini distributor besar, apalagi distributor kecil, grosir kan modalnya juga sangat besar, karena saya sendiri pernah punya usaha grosir dulu sebelum di bisnis ini. Nah, dari grosir langsung ke toko kecil, toko, baru ke konsumen, yaitu Anda, konsumen. Nah, ke konsumen. Nah, ini udah kelihatan nih. Sebelum dari pabrik ini punya untung semua. Toko punya untung, grosir punya untung, distributor kecil punya untung, distributor besar punya untung. Pabrik apalagi pasti punya untung semuanya ya, karena memang sistemnya seperti itu gitu kan, semua saling menguntungkan, betul ya. Itu. Nah, biaya terbesar di sini sebelum sampai ke konsumen itu ada yang namanya iklan. Kenapa Bapak Ibu bisa lebih mengenal produk dari pabrik? Karena sering banyak iklan gitu ya. Tanpa sadar Bapak Ibu sudah dipresentasi oleh iklan, yaitu lewat dari YouTube atau dari aplikasi apa. Bahkan yang terdekat adalah TV ya, televisi gitu kan. Nah, Bapak Ibu itu dipresentasi melalui iklan di televisi Bapak Ibu. Kita yang beli televisinya, kita yang punya televisinya ya, itulah gitunya. Jadi memang itulah marketing digital disebutnya. Nah, ini iklan.
iklan ini artis-artis semuanya kan banyak yang dibayar mahal ya Bapak Ibu gitu kan. Nah ini melalui iklan, jadi biaya terbesar itu untuk iklan. Kalau misalkan dari pabrik hanya misalkan per kilonya 20.000 misalkan atau 50.000 misalkan ya, distributor besar misalkan kita jual deh dari pabriknya 50.000, kita jual 55, dari ini masuk lagi ke 60, ke sini ke 65, ini ke 70, akhirnya sampai ke kita yaitu 75 sampai 80.000 per kilo. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah sedangkan di PT BES, Bapak Ibu belanja dari PT BES, dari produk PT BES ini juga sama pabrik Bapak Ibu. Pabrik hanya ada distributor tunggal, DT tunggal, distributor tunggal. Distributor ini yaitu adalah PT BES, BES Syariah, BES Corporation. Nah ini pusatnya ada di Bandung, pusatnya di Bandung gitu ya. Nah dari PT BES tunggal ini langsung ke kita, yaitu konsumen. Setelah nah kita luar biasanya sebagai konsumen kita dikasih nih sama PT BES, mau nggak untuk menjalankan sistem usahanya atau untuk berbisnisnya, ditambahin kalau kamu mau yuk silakan belanjanya per paket untuk bisa menjalankan bisnisnya atau sistemnya agar Bapak Ibu mendapatkan penghasilan lebih, tidak hanya memakai gitu ya. Nah dikasih hak usaha, HU. Nah makanya di bisnis PT BES ini semuanya ya, yang sudah mendapatkan hasil, ada yang sudah sampai dapat motor, mobil gitu kan, Pajero, rumah, bahkan per bulannya itu sudah mencapai, ada yang ratusan juta, ada yang puluhan juta, ada yang ratusan juta, bahkan per 1M per 1 bulannya itu dari keuntungan ini dah. Jadi konsumen di PT BES ini atau sebagai kemitraan di PT BES ini, Bapak Ibu secara tidak langsung menjadi distributor besar iya, distributor kecil iya, grosir iya, toko kecil iya, dan konsumen iya. Bapak Ibu tinggal bercerita ya. Nah ini perbedaannya, kenapa mitranya dibayar mahal. Karena ini tidak ada dipotong, ini dipangkas, ini dipangkas, ini dipangkas, ini dipangkas, ini dipangkas, dan ini bahkan dipangkas, jadi tidak ada iklan. Bapak Ibu yang menjadi bintang iklan di sini, Bapak Ibu yang menjadi bintang iklan, Bapak Ibu jadi bintang iklan. Nah makanya dibayar mahal gitu ya. Mulai paham? Nah ini perbedaan kita memakai produk dari toko sama produk dari PT BES. Mau apapun itu produknya yang tadi sudah saya sebutkan di awal, mau pertanian, mau apa, dan insya Allah semuanya pasti bisa sukses untuk dari segi produknya itu udah khasiat manfaatnya udah saya rasakan, dan nanti bisa kita untuk teknisnya kita bisa sharing lagi ya untuk pemakaian dan lain sebagainya. Nah inilah Bapak Ibu perbedaannya ya, kenapa banyak video atau di TikTok dan lain sebagainya berseliweran, ada yang dapat mobil gratis, ada yang ini. Bukan gratis, tapi Bapak Ibunya mengeluarkan modal satu kali belanja produk sesuai kebutuhan. Nah bila dijalankan potensinya bisa dapat 1,67 M. Di sini kan udah jelas kemitraan di bisnis PT BES ini memberikan hak usaha, mau nggak dijalankan. Bila dijalankan potensinya dapat ini, kalau nggak dijalankan Bapak Ibu nggak akan dapat ya gitu. Dan ini Bapak Ibu anggap contoh dalam jangka waktu 1 tahun Bapak Ibu dapat ini. Pertanyaan saya, hutang Bapak Ibu yang mungkin nggak nyampe ratusan juta kayak saya sebelumnya gitu ya, cukup? Bukan lagi cukup ya, bisa langsung lunas ya, cuman di bawah, apalagi di bawah ratusan juta gitu kan. Nah inilah ya untuk percepatan di bisnis PT BES ini, untuk Bapak Ibu hutang berapapun pasti lunas
asal mau menjalankan sistemnya, mau berpartner dan mau memakai produknya, dan insya Allah produknya berkhasiat ya Bapak Ibu gitu. Jadi jangan kebalik ini gitu kan. Nah, gimana, silakan nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi boleh dibalas di chat di WhatsApp gitu ya, nanti saya jelaskan lebih detail lagi gitu ya. Nah ini Bapak Ibu pasti sudah memahami ya kenapa di bisnis PTBS ini semuanya bisa kaya, bisa sukses. Nah ini jangka waktu 1 tahun aja, karena ini anjuran dari Pak Haji nya langsung, kalau bisa jangan lama-lama, karena pasti semuanya ingin sukses dalam waktu cepat. Sedangkan dari beliaunya, dari perusahaan itu tidak ada target, tetapi kita yang menargetkan kapan kesuksesan kita ingin kita ciptakan gitu ya. Itu dia tidak ada sukses tanpa proses, betul. Nah prosesnya yaitu cuman bercerita, sangat mudah, ringan, aman, nyaman gitu ya. Bahkan sudah mengantongi dari Dewan Syariah Nasional bahwa sistem di perusahaan kita itu berkarakter syariah. Nah nanti lebih lanjutnya ya kita bahas. Jadi kita sudah bukan kita yang mengaku-ngaku, tetapi diakui oleh Dewan Syariah Nasional. Ya. Ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini menjawab pertanyaan yang Bapak Ibu tanyakan, perbedaannya gimana cara menjalankannya. Kalau Bapak punya lahan petani ya, petani sama sama mau pakai yang pakai produk aja ya, petani perbedaannya seperti ini. Misalkan Bapak Ibu pakai kecantikannya atau kesehatannya aja, atau pupuknya aja, atau misalkan untuk kendaraannya aja, atau mau semuanya boleh digabungkan. Karena di bisnis di kemitraan PTBS ini bebas pilih. Ketika Bapak Ibu ingin belanja atau bergabung 2.600.000, itu bisa bebas pilih sesuai kebutuhan yang Bapak Ibu mau produknya itu. Nah ini perbedaannya yang untuk memakainya saja, apalagi pertanian yang pertama bertanya sistemnya bagaimana. Petani ketika para petani memakai pupuk di PTBS ini, produk PTBS ini Bapak sama pakai obat, pakai eco farming atau yang lainnya, nanti saya jelaskan untuk teknisnya ya. Eco farming ini anggap obat toko ya, atau ini pupuk toko. Untuk pupuk, anggaplah pupuk toko lah ya, atau ini saya nggak akan nyebutin namanya apa, pupuk toko aja. Nah eco farming Bapak Ibu sama, Bapak Ibu beli ke toko sebagai konsumen, Bapak Ibu ngeluarin modalnya mungkin ada yang per minggunya 500, ada bahkan yang sampai 1 juta per minggunya hanya untuk pemupukan, untuk pengobatan dan lain sebagainya. Anggap modal Bapak Ibu belanja. Bapak Ibu di sini belanja. Nah, belanja, setelah belanja pasti dipakai. Ya, pakai. Nah, ini realita di lapangan ya. Realita di lapangan itu banyak yang mengeluhkan. Bukan saya ini ya, banyak yang mengeluhkan harga mahal tetapi hasil taninya, hasil panennya kurang maksimal. Bahkan terbilang sangatlah sulit, bahkan sulit untuk bangkit dan lain sebagainya. Banyak karena saya di lapangan langsung terjun gitu ya, sering mendapatkan keluh kesah seperti itu, apalagi dengan harga yang sekarang gitu ya. Nah setelah dipakai, Bapak Ibu pakai, mau jelek apalagi bagus, pasti Bapak Ibu bercerita, betul. Nah Bapak Ibu bercerita ke tetangga, misalkan dipakai ke lahannya, Pak bagus, ini kok saya punya siapa lahannya, oh ini punya Pak ini, pakai pupuk apa. Bapak bilang ke si Anu, pakai pupuk ini belinya di toko Anu.
Kalau jelek nggak mungkin disuruh ke toko ini ya, itu kan. Tapi sok we cenah, tapi coba aja cenah, siapa tahu pak dipakai sama kamu mah bagus gitu ya, biasanya seperti itu. Nah misalkan bapak ibu, tanpa bapak ibu sadari, bapak ibu sudah beriklan merekomendasikan pembelian pupuk dari toko ini gitu ya, atau dari temannya atau dari siapa gitu kan. Tanpa sepengetahuan bapak ibu, orang yang di bapak ibu informasikan belanja ke sini. Misalkan anggap ada 5 orang sampai 10 orang, bahkan bisa 100 orang dari satu desa yang belanja pupuk ke toko yang bapak rekomendasikan dengan pupuk yang bapak rekomendasikan. Pertanyaan saya, bapak dapat apa di sini? Gak dapat apa-apa pak. Yang ada mungkin ucapan terima kasih, atau mungkin ya biasanya kalau untuk di daerah Sunda ini cuman dapat kaos aja, itu pun kaos oblong, atau mungkin ini ya itu pun kalau inget gitu ya. Nah jadi bapak nggak dapat apa-apa, padahal bapak sendiri atau bapak ibu yang beriklan, bercerita ke orang lain atau ke sanak saudara bapak ibu. Tanpa sepengetahuan bapak ibu ternyata banyak yang belanja ke toko ini, yang untung kan toko ini. Bapak dapat apa? Gak dapat apa-apa. Nah perbedaannya di bisnis di PTBS, bapak pakai produk aja sama belanja modal. Nah modal di awalnya itu adalah 2.600.000, 2,6, dapat produknya 14 box senilai 3,5 juta. Di awal aja sudah diuntungkan, dan ini bebas pilih, terserah. Tapi karena bapak ibu khususnya pertanian, oke, belanja modal, berarti pakai. Nah pakainya ini bapak ibu kita bimbing, kita bina. Apakah didapat di sini ada pembinaan, ada pembimbingan? Nggak ada tentunya. Nah yang paling mahal itu adalah pemakaiannya, pembinaannya, pembimbingannya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Apalagi untuk menjalankan bisnisnya, insya Allah kita maksimalkan semuanya ya, untuk mendapatkan bapak ibu untuk mendapatkan hasil. Jadi kita bantu ya, di awal aja kita bantu, dan di awal pun kita sudah untung karena dari 14 box ini menjadi, kalau kita bisa membeli satuan atau kita menjual ke beberapa saudara kita, ini jadi uang 3,5 juta dengan modal awal 2.600.000. Jadi bapak ibu udah punya keuntungan 900 di awal pun gitu. Kurang enak apa lagi? Nah balik lagi ke ini, pakai. Ketika bapak ibu sudah dipakai, saya bimbing, saya bina pemakaian dan caranya, ternyata bapak ibu udah mulai terlihat tuh, walaupun 1 minggu 2 minggu udah mulai terlihat pertumbuhannya dan lain sebagainya, karena unsur haranya sudah bagus lagi, karena tanahnya sudah subur lagi. 3 minggu atau paling lama 1 bulan udah kelihatan ya, gitu kan. Tergantung unsur haranya atau tanahnya, memang udah apa ya, udah habis lah, jebol. Kalau bahasa orang Sunda itu tanah di kita itu udah jebol karena pemakaian kimia dan lain sebagainya. Dan yang paling masuk logika, bumi kita ini semakin tua bapak ibu, semakin tua, jadi nutrisinya yang ada di dalam tanah ini udah semakin menipis, bahkan sudah mulai habis ya gitu. Terus ketika bapak ibu pakai, bapak ibu pasti bercerita, apalagi ini bagus, kita bimbing, kita bina. Sama bercerita di sini pun kita bercerita tanpa sepengetahuan bapak ibu. Misalkan tuh di si Kang Doni ini nomornya, atau tuh dari orang ini, dari perusahaan ini nomornya, soalnya langsung belinya langsung dari beliau, dari saya, misalkan ini nomornya. Tanpa sepengetahuan bapak ibu, orang tersebut mengontak saya, memberitahu gimana dari siapa bapak ibu dapat nomor telepon saya, dan bapak ibu ingin apa yang saya jelaskan dari produk PTBS ini. Tanpa sepengetahuan bapak ibu sudah memberikan nomor kontak saya gitu ya. Nah bapak ibu dapat income lebih ketika bapak ibu bercerita. Dari hasil berceritanya ini bapak ibu dapat lebih, dan itu nanti masuk rekening pribadi bapak ibu. Nah mungkin inilah perbedaan di kita pakai pupuk eco farming dan pakai pupuk toko. Saya tidak akan lebih menjelaskan lagi lebih detailnya lagi, nanti bisa kita sharingkan. Bapak ibu bisa langsung masuk web untuk memahami bisnisnya, nanti langsung bisa masuk ke link WhatsApp saya, langsung bisa kita arahkan ke grup juga.
untuk pembinaan atau untuk Bapak Ibu bisa bertanya lebih lanjut, lebih detailnya lagi. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Silakan hubungi orang atau mentor yang menghubungi Anda, memberikan video ini kepada Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PTBS Go.